Baik, sekarang sudah jam sudah menunjukkan pukul 3 di sini. Saya buka Recording in kembali. progress. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pesantren Lintas Tahun Pelita Scuba tahun 2022. Baik, memasuki sesi selanjutnya, ini sesi kelima. Pada sesi ini akan ada materi selanjutnya dengan tema muhasabah dan refleksi diri, cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Ahmad Arkom. Dan alhamdulillah Ustadz sudah berada bersama di antara kita semua, sudah berada di Zoom. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Ustadz. Di sini saya minta izin ke panitia untuk nge-share screen saya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Oke, jadi Ustadz Ahmad Arkom ini lahir di Sumeneb pada 14 Mei 1969. Sekarang beralamat di Semolowaru Elok N5 di Surabaya ya Pak Ustadz ya? Ya. Sekarang sudah menikah dan alhamdulillah dianugerahi 5 anak dan 3 cucu. Alhamdulillah. Pendidikan beliau pertama IKIP Negeri Surabaya, pendidikan matematika, dan yang kedua adalah Universitas Negeri Terbuka Program Sosiologi. Hobi Pak Ustadz ini ada banyak ini, ada baca, menulis, mengajar, lari, dan sepak bola. Lalu pekerjaan sekarang adalah yang pertama instruktur pengembangan SDM, lalu penulis buku juga, ada 14 buku, lalu yang berhubungan dengan pengembangan SDM, yang ketiga adalah sekarang pimpinan lembaga pengembangan SDM di Trusko Insan Madani Surabaya, yang keempat adalah pimpinan Akademi Sepak Bola Garuda Timur Indonesia. Jadi hebat ya, hobinya bola, di sini juga bekerja sebagai pimpinan Akademi Sepak Bola ya Pak Ustadz ya. Dan yang terakhir, pimpinan Yayasan Rumah Besar. Ini beberapa buku yang beliau Rumah Besar Al-Quran. Itu yang 5 Rumah Besar Al-Quran. Ada yang nggak sempat ketutupan. Rumah Besar Al-Quran ya? Yayasan Rumah Besar Al-Quran. Oke. Yang kelima adalah pemimpin Yayasan Rumah Besar Al-Quran. Ya. Nah, ini beberapa buku dari 14 buku ya, tapi mungkin saya tidak tampilkan di sini semua karena saking banyaknya ya Pak Ustadz. Saya tidak tampilkan semua. Oke, tapi tanpa panjang lebar mungkin saya langsung berikan waktu dan tempat pada Pak Ustadz. Kami persilahkan untuk saya izin. Suara saya jelas ya, Mas Mufli? Oh iya, alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Jelas ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Terima kasih banyak kawan-kawan teman-teman di Jepang, di Tsukuba ya, Mas Sufli ya, yang telah mengajak saya silaturahmi ke Jepang walaupun secara online. Mudah-mudahan Allah menakdirkan nanti insya Allah bertemu langsung di Jepang insya Allah. Nanti mudah-mudahan saya nanti bisa melihat wajah teman-teman semuanya. Pas sesi foto, biasanya sesi foto terakhir nanti kelihatan semuanya wajah-wajahnya. Dan pada siang atau sore hari ini di Jepang, kita akan membahas sebuah tema yang mudah-mudahan memotivasi, mendorong, dan menggerakkan diri kita ke tingkatan yang jauh lebih baik ya. Kalau kita belajar dari perjalanan panjang perjuangan Rasulullah SAW. Nah, izinkan saya menjelaskan berbagai hal yang mudah-mudahan
dalam kesempatan awal tahun di 2022 ini kita bisa melakukan proses perenungan, refleksi diri, belajar dari sejarah hidup Rasulullah SAW. Ada banyak sisi yang nanti bisa kita eksplorasi. Tentu bagian-bagian itu begitu panjang, tapi nanti kita akan ambil pada sisi-sisi yang spesifik. Silakan Mas Muflih ke slide berikutnya. Kita bersyukur bahwa umat Islam itu memiliki kekayaan yang luar biasa ya. Yang pertama, umat Islam itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa banyaknya. Yang kedua, umat Islam memiliki sumber daya manusia yang banyak juga jumlahnya, termasuk di Indonesia ya. Mudah-mudahan di Jepang pada suatu saat nanti sumber daya muslim di Jepang yang asli Jepang semakin banyak. Yang ketiga, kita memiliki Al-Quranul Karim, itu kekayaan yang tidak ada tandingannya ya. Bahkan melebihi eksistensi kita manusia dan melebihi eksistensi alam semesta, karena Allah menyebut Al-Quran itu dengan firman-Nya Ar-Rahman wa'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Dan Allah menyebut Allah yang Maha Penyayang yang mengajarkan Al-Quran menciptakan manusia. Lalu setelah itu Allah sebut menciptakan langit, bumi dan segala macam. Jadi Al-Quran itu sebuah anugerah yang jauh lebih berharga dari keberadaan manusia sendiri dan dari alam semesta. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga adalah Al-Quran. Nah, yang keempat adalah kita memiliki anugerah berupa sejarah panjang perjuangan umat Islam, dan tentu sejarah perjuangan Rasulullah adalah karunia yang luar biasa, karena dalam kaidah dan hukum sejarah berlaku at-tarihu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Jadi ada hukum tetap dalam sejarah yang kalau kita pahami, maka kalau kita sekarang mematuhi hukum-hukum sejarah itu, kita juga akan melihat dan menuai hasilnya. Nah, teman-teman sekalian, pada saat Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul, dalam salah satu buku yang berjudul History of Islam yang ditulis oleh seorang Masudul Hasan, disebutkan bahwa sebagian ini saja ya, kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau dibeli. Para penyair mendendangkan keburukan moral dan penuh kebanggaan. Jika ada yang meninggal, maka anak mewarisi ibu tiri dan barang lainnya. Anak bahkan bisa menikahi ibu tiri mereka. Yang lebih parah, anak perempuan yang baru lahir akan dicekik atau dikubur hidup-hidup. Selain itu, perbudakan adalah hal wajar dengan majikan yang berkuasa penuh hingga hidup sampai mati. Ya. Belum lagi perang yang melelahkan begitu panjang. Kerusakannya sangat luar biasa. Ya. Nah, mungkin kawan-kawan yang pernah tinggal di Indonesia dan sekarang tinggal di Jepang bisa juga secara kasat mata melihat kondisi real sosiologis kita. Dan kita sudah menyelenggarakan pendidikan, perbaikan, ya, dan ada perubahan. Tetapi coba bandingkan dengan kerusakan yang begitu parah, kerusakan kemanusiaan yang begitu parah yang dijalani oleh Nabi sebelum beliau diutus, kemudian situasinya berubah. Ya. Pada slide ketiga, saya mengajak teman-teman merenung. Ya. Ini adalah ayat yang menggambarkan pribadi besar Rasulullah SAW bagaimana bersikap menghadapi kejahilian itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, dari kaum sendiri, dari kaum Arab yang jahiliahnya luar biasa waktu itu. Ya. Perang antar suku, menyembah berhala, wanita direndahkan, kemudian moralitas hancur dan segala macam. Nah, lalu beliau Allah sebutkan punya 3 kualitas kemanusiaan. Dari sinilah teman-teman kita mulai merenung dan merefleksikan diri kita, apakah 3 kualitas kemanusiaan itu kita punya sekarang ketika kita berhadapan dengan lingkungan yang tidak ideal. Ya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kata Allah tentang Nabi, azizun 'alaihi ma anittum. Terasa berat oleh Rasulullah penderitaan yang kamu alami. Penderitaan bukan kekurangan harta, tetapi kehidupan yang hancur lebur, moral tidak ada,
kemudian tata kehidupan sosial tidak ada, dan mereka benar-benar hancur hingga ke titik nadir kemanusiaan. Nah, kalau saya, teman-teman berada di Jepang, saya berada di Indonesia, teman-teman berada dengan keluarga masing-masing, keluarga besarnya masing-masing ya, atau di tempat kerja, teman-teman berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal. Mungkin kalau soal disiplin Jepang luar biasa, tapi mungkin soal kesempatan ibadah di Jepang mungkin teman-teman banyak melihat orang menggunakan minuman keras dan segala macam, atau kami di Indonesia berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal, maka Allah melalui ayat ini mengajari kita sebuah sikap mental yang unggul, yaitu bagaimana kita menumbuhkan rasa berat melihat penderitaan orang yang kita alami, bukan karena ekonominya, tetapi moralnya yang hancur, keyakinannya yang tidak benar, ya, tata kehidupan yang tidak terkelola dengan bagus dan segala macam. Itu satu. Apakah kita memiliki perasaan berat, kasihan ya orang yang tidak beragama dengan baik. Mungkin Jepang punya disiplin segala-galanya, tetapi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan spiritualitas, berkaitan dengan mengatur kehidupan dengan cara membersihkan dari alkohol dan segala macam, mungkin punya problem. Yang kedua, teman-teman sekalian, dalam keadaan masyarakat sejahiliyah yang tadi Mas Mufli perlihatkan itu, Rasulullah itu harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi seorang Ahmad Arkom, seorang Muflihil Akbar, ya, seorang Hafian Fahmi, ketika berhadapan dengan keluarga intinya, keluarga besarnya, masyarakat di sekitarnya yang tidak ideal itu, sebagai seorang Muslim yang bagus adalah mengharapkan mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang di dalam dadanya ada iman, dan dengan iman itu mereka menjadi selamat dengan bimbingan Islam yang mereka peluk itu. Dan yang terakhir, Raufur Rahim, mempergauli manusia dengan kasih sayang dan penuh kesantunan. 3 hal itu kualitas kemanusiaan. Pertanyaannya adalah, sepanjang kemarin tahun 2021, teman-teman bergaul, berada di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu, apakah punya 3 kualitas kemanusiaan? Pertama, merasakan berat penderitaan orang-orang yang kita kita hadapi, yang menjadi lingkungan pergaulan kita, karena mereka tidak punya iman, karena mereka tidak bisa hidup dengan tata kelola kehidupan yang bagus seperti kita. Yang kedua, apakah kita menjadi pribadi yang sangat menginginkan mereka itu beriman dan selamat? Dan yang ketiga, apakah kita mempergauli mereka dengan santun dan penyayang? Begitu. Kita lanjutkan. Silakan Mas Muflihul ya. Nah, seorang pengamat Islam dari Amerika Serikat, kelahiran Palestina, John L. Esposito, dalam buku beliau Islam the Straight Path, di halaman 33, beliau menulis komentar para tokoh terhadap kecepatan pembangunan Islam. Jadi bayangkan masyarakat tadi yang tadinya jahiliyah, yang tadi saya gambarkan dalam slide pertama, dengan kualitas kemanusiaan yang ada pada diri Nabi yang tadi saya sebut 3 hal besar, Islam itu tiba-tiba kemudian secara menakjubkan dalam waktu total 23 tahun, kata Esposito, yang paling mencengangkan tentang perluasan Islam di masa awal adalah cepat dan berhasil. Cepat berkembang, tapi berhasil mempengaruhi dan membangun manusia. Para pakar Barat merasa takjub akan hal ini. Dalam 10 tahun, ini 10 tahun dihitung dari masa Nabi tinggal di Madinah memperjuangkan Islam, pasukan Arab, maksudnya pasukan Rasulullah SAW, menaklukkan angkatan perang Bizantium di barat, Persia di timur, menguasai Irak, Suriah, Palestina, Persia, dan Mesir. Kata beliau, pasukan Muslim tampil sebagai penakluk yang sulit terkalahkan, penguasa yang berhasil, pembangunan bukan perusak. Nah, bisakah saya tampil sebagai Ahmad Arkom yang bisa menaklukkan kehidupan sekitar saya, menjadi tertaklukkan dengan iman, tertaklukkan dengan moralitas, tertaklukkan dengan keunggulan dan ketinggian budi pekerti dan akhlak, ya, dan membangun, bukan malah mencaci maki, bukan mencela, bukan menyalah-nyalahkan, tetapi membangun dengan ilmu, dengan keahlian, dengan amal soleh dan segala macam.
Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita kembali pada judul muhasabah dan refleksi diri. Apa yang perlu kita eh, supervisi, evaluasi, dan kita merefleksikan diri, terutama kalau kita belajar dari Sirah Nabawi adalah dari slide ini, bisa nggak saya, Ahmad Arkom, Muflihul Akbar, Fahmi, Hafian, dan seterusnya bisa menjadi seorang yang bisa merubah kehidupan keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, lingkungan sosiologis kita dengan cepat dan berhasil. Seperti Esposito mengatakan, kecepatan dan keberhasilannya. Bisa menjadi orang pribadi-pribadi yang punya warna kuat mempengaruhi kehidupan kita dengan iman kita, dengan akhlak moral kita yang tinggi, dengan kontribusi kebaikan kita kepada masyarakat kita, yang kita lakukan bukan untuk dipuji, bukan untuk dimasukkan ke media massa dan media sosial, tapi karena mempengaruhi berbagi kebaikan kepada orang lain. Itu adalah perintah sang pencipta kehidupan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan. Ada sebuah kaidah nah ini dia, yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu seorang ulama kelahiran di Mesir, meninggal di Mesir. Beliau lahir pada tahun 1250 dan kemudian meninggal pada tahun 1306. 1250 dan meninggal pada tahun 1306. Itu artinya beliau 56 tahun usianya. Beliau menyaksikan dan mengalami dua peristiwa besar, ya. Pertama, hancurnya Baghdad pada tahun 1258 oleh agresivitas Mongol, tetapi pada tahun 1260 di Mesir sendiri Mongol justru bisa dikalahkan oleh Mesir dalam perang Ainun Jalut. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Kaifa tukhraku lakal awaidu wa antam lam takhrak min nafsikal awaida. Bagaimana mungkin engkau mendapatkan sesuatu yang luar biasa sementara engkau belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita merenung, Mas Muflih, kawan-kawan yang ada di suku Ba misalnya, tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Teman sekantor, ya, kemudian pemilik apartemen, bos itu menjadi orang yang respect, berubah, bahkan ikut agama kita, bahkan suka dengan kita, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebuah kaidah yang luar biasa, kalau kita belajar pada komentar Esposito tadi, bayangkan dalam waktu 10 tahun, kondisi Jazirah Arab yang luar biasa itu tiba-tiba berhasil dirubah secara luar biasa oleh keimanan yang kuat, ibadah yang kuat, perjuangan yang luar biasa, kontribusi kemanusiaan yang luar biasa, sehingga kemudian mengalami perubahan yang sangat dahsyat itu. Baik, kita geser ke slide berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, saya rasanya waktu berkesempatan ngisi kawan-kawan Jepang pada beberapa waktu yang lalu, sempat saya berbagi ini di forum yang lain. Jadi ada sebuah riset, teman-teman sekalian, yang berjudul The Future of World Religion, masa depan agama-agama dunia, ya. Nah, pada tahun 2050, ya, coba kita lihat slide ini. Jadi Muslim yang tadinya pada tahun 2010 itu berjumlah 1,6 miliar, di tahun 2050, berarti 40 tahun kemudian, atau dari sekarang, sudah tinggal 28 tahun kemudian, dari 1,6 menjadi 2,76 miliar. Sementara Kristen, dari 2010 yang tadinya 31,4%, di 2050 tetap menjadi 31,4%. Mas Muhlihul bisa digeser ke atas lagi tadi, lembaga risetnya yang tadi saya sampaikan. Nah, ini loh, lembaga risetnya adalah Pew Research Center dari Washington DC. Lembaga riset demografi yang bermarkas di Washington DC yang melakukan riset kependudukan di 21 negara, atau mohon maaf, 21 riset kependudukan di 21 negara disatukan, dijadikan kompilasi data yang sedang kita lihat ini. Silakan lanjutkan lagi, Mas. Nah, pasti nanti kita akan ada hubungannya. Nah, di 2070
Jika tren sampai 2050 tidak banyak berbeda, maka di tahun 2070 persentase Islam dan persentase Kristen itu sama di tahun itu, 32,3%. Dan di 2100, teman-teman, yang saya tulis di bawah itu, pada tahun 2100, Islam itu pemeluknya di seluruh dunia menjadi yang paling banyak, yaitu 34,9%, Kristen 33,8%. Jadi di saat itu kita sudah unggul 1,1%. Ya. Yang bilang ini bukanlah lembaga riset Islam, tetapi lembaga riset di Washington DC. Yang mau saya sampaikan ada hubungannya dengan muhasabah kita, refleksi kita adalah penyebab keberhasilan ini, teman-teman sekalian. Penyebab keberhasilan ini adalah dua. Pertama, tingginya angka kelahiran di tengah-tengah umat Islam, terutama yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, bahkan juga Amerika Latin. Sementara orang-orang Eropa, keluarga-keluarga Eropa yang suami istrinya asli Eropa itu, tingkat kelahiran mereka rendah sekali. Ada sebuah video, bahkan sejak 10 tahun yang lalu video itu sudah dipublikasikan. Betapa rendahnya angka kelahiran keluarga-keluarga Eropa yang Kristen, Katolik, dan segala macam itu. Nah, teman-teman sekalian, penyebabnya dua. Tadi sudah saya sebut. Pertama, tingginya angka kelahiran. Dan yang kedua, yang ini ada hubungannya dengan refleksi dan muhasabah kita adalah karena keberhasilan dakwah Islam. Karena keberhasilan dakwah Islam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya di Indonesia, teman-teman yang ada di Tsukuba, Jepang itu menjadi ujung tombak dari keberhasilan dakwah Islam? Walaupun kita tidak ceramah, tetapi masing-masing kita bisa menjadi duta-duta Islam, seperti Muhammad Salah di London itu menjadi duta Islam, yang tadinya Islamophobia yang sangat luar biasa, begitu melihat seorang pesepak Muslim, ditambah Sadio Mane, pesepak bola Muslim, Islam kemudian pelan-pelan menjadi semakin dihargai, dihormati, dan semakin menjadi tempat. Karena pesepak bola itu menjadi seorang pemain bola yang profesional, bagus, tapi sekaligus Muslimnya kita kenali sebagai Muslim yang taat. Nah, teman-teman sekalian, kuncinya adalah dua. Tingginya angka kelahiran, yang kedua adalah keberhasilan dakwah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya dan teman-teman itu berkontribusi besar bagi tersebarnya Islam ke banyak tempat? Nah, itu tergantung kualitas kemanusiaan kita. Silakan, Mas Muflihul Akbar. Ada sebuah hadis yang harusnya memotivasi kita, menjadi refleksi buat kita, membuat kita merenung bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah itu. Nah, pertanyaannya adalah sepanjang tahun 2021 ya, apakah kita telah membentuk diri kita menjadi mukmin yang kuat? Mas Muflihul Akbar di Jepang sudah berapa tahun, Mas? Ya, saya baru 1,5 tahun dari sini. Ya, 1,5 tahun ya. Kuliah atau kerja? Saya kerja di sini. Oh ya, ya. Nah, kalau merujuk pada hadis ini, nanti Mas Muflihu di mana? Di Tsukuba ya. Kalau Mas Muflihu itu satu kantor dengan satu unit kantor itu misalnya 5 orang, atau satu pabrik, satu perusahaan besar itu dengan 1.000 orang, seorang Muflihul Akbar itu kalau menjadi mukmin yang kuat di tengah-tengah komunitas Jepang yang luar biasa itu, dia Allah suka dan lebih baik. Kenapa? Karena akan lebih banyak bisa berkontribusi, mewarnai dan memberikan efek perubahan yang luar biasa. Coba kita gandeng dengan slide berikutnya. Coba kita lihat apa rekomendasi para pakar ya bagi orang yang memasuki tahun 2020, 2021 dan seterusnya. Silakan. Ya, ada 10 skill yang kalau kita hubungkan dengan hadis itu menjadi renungan, apakah kita memperkuat diri kita dengan 10 skill atau skill-skill yang lain nanti. Karena seorang mukmin yang punya skill banyak, keahlian banyak, kekuatan kepribadian banyak dan segala macam, dia jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Yang pertama adalah complex problem solving. Apakah kawan-kawan yang tinggal di Tsukuba Jepang itu dengan didorong oleh hadis Rasulullah SAW yang kamu harus jadi mukmin yang kuat, kamu harus jadi mukmin yang kuat,
Nah, salah satunya adalah apakah teman-teman Tsukuba saya di Indonesia itu bisa semakin menjadi seorang pribadi yang memiliki kompleks problem solving, kemampuan memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Ya. Salah satu hal yang menandai kuatnya kemampuan memecahkan masalah yang kompleks adalah memobilisasi sumber daya. Jadi misalnya Mas Mufli Walaba diminta oleh ayah bundanya yang ada di Indonesia, pulang nak, di Jepang sudah cukup 1,5 tahun ya. Begitu pulang ke kampung halaman ya, ternyata Mas Mufli Walaba itu berhadapan dengan tingginya angka pengangguran di kampung atau di desa. Kalau Mas Muflihul Akbar punya kompleks problem solving, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, karena di desa itu banyak orang yang tidak bekerja, maka Muflihul itu memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya, memobilisasi uang, konsep, pelajaran, orang untuk menyelesaikan problema banyaknya anak-anak yang menganggur dan tidak bisa bekerja. Itu namanya Mas Muflih punya kemampuan kompleks problem solving. Ya. Menjadi mukmin yang bisa memecahkan masalah yang kompleks itu menjadi tugas kita sekarang. Begitu. Nah, yang kedua, kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat di satu sisi, maka kita juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis ya. Karena sekarang begitu banyak informasi, sulit kadang-kadang membedakan mana yang benar dan yang salah. Begitu juga kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat, kreativitas hidup kita harus kuat. Karena kalau kita kalah kreatif, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemarin saya di sini teman, lah iya Ustadz Arkom kata, orang-orang Barat itu, orang Kristen itu nggak punya tokoh sehebat kita. Tapi mereka itu bisa bikin Superman, Spiderman, Batman, ya, kemudian Iron Man, apalagi Mas Mufliul ya. Kalau di Jepang itu sekian banyak ya. Dan tiba-tiba kita semua di seluruh dunia membelinya, menontonnya dan segala macam. Ya, kreativitas mereka berujung dengan uang. Kita ini yang punya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Al-Fatih dan segala macam kurang kreatif ya. Sehingga tokoh kita yang real ada itu justru kalah dengan tokoh rekaan buatan manusia di rumah-rumah produksi film di Hollywood dan mereka laris luar biasa. Itu tantangannya. Nah, kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita merenung ya, apa yang membuat Rasulullah SAW berhasil? Karena beliau juga memiliki kemampuan memanage orang, people management. Ya. Kalau kita menghitung, ya, kalau kita ingin berhasil, maka kita harus memiliki people management yang kemampuan memanage orang. Dan orang-orang pertama yang perlu di manage adalah keluarga kita. Ya. Atau kalau belum berkeluarga, maka yang perlu kita manage adalah sahabat, teman, kolega, dan seterusnya itu. Sebagaimana seorang mukmin yang kuat itu pasti diharapkan memiliki coordinating with other, kemampuan berkoordinasi dengan banyak pihak itu. Dalam situasi sekarang, ya, beruntung kita ada apa namanya Mas Muflihul ya, ada online ini ya. Saya nggak kebayang kalau kemudian ada 5 pembicara kalau selain saya itu, termasuk saya, kalau semuanya diundang ke Jepang, pasti tidak efisien ya, uangnya harus dicari untuk pesawat, akomodasi dan segala macam. Begitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin juga berhasil di abad ini 2020 ke atas, orang harus memiliki kedewasaan dan kecerdasan emosional yang bagus. Dan beruntung kita sebagai seorang muslim, teman-teman sekalian, memiliki sarana untuk membangun kecerdasan emosional yang luar biasa. Yang ketujuh, judgment and decision making. Kemampuan menilai situasi dengan tepat dan mengambil keputusan dengan sangat tepat. Ya. Sekarang kita semuanya sangat membutuhkan itu. Ya. Situasi yang sedang kita hadapi adalah situasi yang menuntut kreativitas yang menghadapinya itu untuk mencari solusi yang lebih tepat. 3 yang terakhir, service orientation. Pasti kita sepakat bahwa semakin orang itu ingin berhasil, semakin dia dituntut untuk bisa melayani orang lain sebaik mungkin. Bahkan kadang-kadang melayani orang lain sudah sebaik mungkin, orang masih berbeda dengan kita. Maka di situlah dibutuhkan negosiasi. Negosiasi itu kata para ahli adalah kemampuan mencari titik temu bagian-bagian yang disepakati kalau kita berbeda dengan orang lain. Mesti ada bagian-bagian yang disepakati.
Dan yang terakhir adalah cognitive flexibility, memiliki fleksibilitas pengetahuan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau dilanjutkan Mas Muflih ke slide berikutnya ya. Ada sekarang coba bayangkan hadis tadi yang pertama saya gambarkan, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sekarang hadis riwayat Imam Hakim ini coba renungkan. Khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatuh. Kalau pakai idiom Jepang, Muslim Jepang, sebaik-baik Muslim Tsukuba Jepang yang ada dari Indonesia dan tinggal di Tsukuba adalah kalau orang melihat dia itu, maka orang akan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bayangkan Mas Abdu ya, kemudian Mas Ari, Mas Muflihul begitu masuk ke mana namanya? Ke perusahaan itu, orang-orang Jepang yang lihat Anda semuanya tiba-tiba langsung ingat Tuhan ya. Begitu. Walaupun mungkin mereka tiba-tiba orang yang tidak percaya pada Tuhan. Yang kedua, kata Nabi, perkataannya menambah amal kebaikan. Jadi kalau seorang di antara kita itu melihat apakah setiap kita berkata membuat orang yang mendengarkan kata-kata kita itu terinspirasi, tergerakkan untuk berbuat sesuatu, tiba-tiba menjadi insaf untuk tidak melakukan ini kembali dan segala macam. Itu hal yang perlu menjadi pertanyaan. Dan yang ketiga, kalau dia berbuat, maka orang yang menyaksikannya itu termotivasi untuk meraih kebahagiaan akhir. Misalnya Mas Muhlihul tiba di Tsukuba Jepang, ya, ternyata sudah ada 2 orang terlebih dahulu yang tinggal di Tsukuba di satu perusahaan dengan Mas Muhlihul Akbar. Orang yang 2 ini itu kalau waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terutama duhur, maghrib, isya ya, mungkin karena ketemu di mana di kantor, melihat mereka itu setengah jam sebelum adzan sudah bisa mengatur diri, mempersiapkan diri untuk sholat ya. Mas Muslihu yang melihat orang yang setengah jam bersiap-siap untuk sholat itu pasti tergerakkan hatinya untuk mengejar akhirat, menyaksikan orang yang seperti itu. Nah teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah sampai 2021 kemarin berakhir dan sekarang memasuki 2022, apakah kita ini punya 3 ciri ini? Yang kalau 3 ciri ini kita punya, nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak ceramah, karena daya pengaruh dan daya rubahnya sangat luar biasa. Ya. Dilihat mengingatkan pada Tuhan, kalau dia bicara menambah amal kebaikan kita, kalau dia berbuat maka kita termotivasi untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dilanjutkan, silakan Mas Muflihul. Nah, ada seorang doktor di bidang psikologi ya, di era digital ini, seorang yang bernama Dr. Li Pingfeng dari Kanada, tapi namanya saja kelihatan Li Pingfeng. Dia dari Cina ya. Dalam bukunya tentang panduan menjadi bahagia di abad digital itu, dia bilang orang itu harusnya punya 7 skill kalau ingin bahagia dan sukses. Tidak setiap orang sukses itu bahagia, tetapi seorang yang bahagia kemungkinan besar bisa sukses. Kata dia ada 7 skill, tapi yang mau saya soroti adalah spiritual skill atau intelligent skill. Spiritual skill atau spiritual intelligent. Kata beliau di atas itu, the ability to connect with the source, your own great spirit, dan seterusnya itu. Dia bilang spiritual skill atau spiritual intelligent ini adalah sebuah kemampuan, kesanggupan untuk berhubungan dengan sumber kehidupan yang utama ya, yang menguasai segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia garis bawahi, tanpa kecerdasan spiritual ini maka skill yang lain yang ada 6 selain itu tidak akan banyak bermanfaat. Ya, misalnya teman-teman punya kemampuan yang kelima, material and financial skill intelligent, punya kemampuan mencari, mengeksplorasi materi dan mendapatkan raupan finansial yang luar biasa. Tapi kalau Anda tidak punya kecerdasan spiritual, maka tidak akan banyak berguna itu. Orang Barat bilang begitu ya. Kalau kita sudah jauh-jauh hari menyadari hakikat itu, bahwa bagi kita skill mendasar yang harus kita miliki adalah skill
kemampuan atau keterampilan untuk bisa menghubungkan diri kita secara kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kehidupan, sehingga Allah menguatkan kita. Begitu. Silahkan Mas Muflihul ya. Lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, al ilmu khairun minal mali. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya. Kemudian kata beliau, al ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu, wa anta tahrusul malaya, dan sementara engkau menjaga harta. Ya. Jadi kira-kira beginilah. Kalau kawan-kawan yang kerja di Jepang sebulan dapat gaji sekian yen, kalau dirupiahkan, dikonversi sebulan dapat uang 30 juta. Ya. Maka teman-teman yang harus menjaga harta yang 30 juta. Tapi kalau teman-teman punya hafalan Al-Fatihah, punya hafalan Tabarakalladzi biyadil mulku, punya hafalan Ya ayyuhal muzammil, sampai surat-surat yang belakang itu, maka surat-surat yang begitu banyak itu yang akan menjaga kita. Menjaga apa? Menjaga, mengingatkan kita tentang iman, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga agar hidup ini harus kita isi dengan sebaik mungkin sebelum kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya punya harta saja, nggak ada ilmu, kita yang jadi penjaga harta begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita juga merenung sekali. Coba teman-teman bisa buka surat ke-10 ayat 57 dan 58. Di surat 57 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'min. Wahai orang yang beriman, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan, pelajaran yang menggugah dan mengguncang, obat bagi segala penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, lalu di ayat 58-nya teman-teman, Allah berfirman gini, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya. Karunia dan rahmat Allah yang besar itu Al-Quran. Al-Quran, sumber segala ilmu. Kata Allah, dengan Al-Quran sebagai karunia dan rahmat Allah itu, maka hendaklah kalian berbahagia. Itu lebih baik dari orang yang mengumpulkan yang lain. Jadi kalau orang mengumpulkan rupiah, yen, triliunan rupiah, jutaan yen, dan segala macam, tetapi kita punya Al-Quran yang kita pahami, kita laksanakan dengan penuh kesadaran dan penuh iman, itu lebih baik daripada semua hal yang dikumpulkan oleh orang itu. Nanti kita akan bahas apa penyebabnya itu menjadi lebih baik. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah di akhir 2021 dan sekarang berada di 2022, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah SAW itu, apakah kita memperlengkapi diri dengan ilmu? Dalam hal ini, apakah kita memperlengkapi diri dengan Al-Quranul Karim? Ya. Makanya Mas Muflihul, saya sengaja tulis pimpinan Yayasan Ummah Besar Al-Quran, saya ingin mengajak siapapun yang sibuk sekalipun untuk menjadi orang yang suka membaca Al-Quran, tahu Al-Quran, bahkan kemudian hidup sepenuhnya berjuang untuk melaksanakan Al-Quran untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat di sekitarnya itu. Karena itu adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah sudah begitu luar biasa menyampaikan Al-Quran seluruhnya kepada kita di tengah-tengah hadangan dan gangguan kemanusiaan yang luar biasa. Itu yang pertama ya, soal kepemilikan. Menjadi mukmin yang kuat harus punya skill, punya ilmu dan segala macam dari aspek itu. Tapi yang kedua, kalau melihat perkataan para salafus saleh kita yang mengatakan idza talaba rajulani amran dzafira bihi a'dhamuhuma muru'atan. Jika dua orang sama-sama mengejar satu hal, maka yang berhasil adalah yang paling baik kepribadiannya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau tadi saya bicara ilmu, mukmin yang kuat dengan ilmu, yang kedua ini, apakah kita di awal 2022 ini menjadi mukmin yang kuat dalam aspek kepribadian, karakter, moralitas, budi pekerti? Kalau soal ilmu saya tidak meragukan kawan-kawan yang di Jepang studi maupun di Jepang sedang bekerja. Pasti teman-teman akan terpengaruh untuk meraup, menguasai sebanyak mungkin ilmu. Tapi yang paling juga harus diingatkan adalah apakah kita ini menjadi orang yang punya kualitas kepribadian yang baik, pula moralitas atau akhlak yang memungkinkan kita ini
menjadi orang yang menularkan kebaikan, berbagi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata ulama yang terakhir adalah beliau mengatakan ala qadril magharisi yakunu ijtina'ul gharisi. Sebesar apa yang ditanam, sebesar itu pula yang dipanen para penanam itu. Kalau yang terakhir ini, sebesar apa teman-teman berjuang, bekerja keras, ya, menanamkan pengaruh Islam di tengah-tengah ayah dan ibu, kakak, adik, teman-teman di sekitar kita, hasilnya ya sebesar itu. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini mengingatkan kita betapa sekarang ketika kita mencoba berjuang memperkuatkan diri dengan ilmu, karakter kita perkuat dengan kepribadian yang luar biasa, tetapi perjuangan kita menanam kebaikan di tengah-tengah kehidupan sosial itu kita tingkatkan, barulah kita terasa ya betapa Rasulullah itu adalah sosok kepribadian yang memiliki daya juang kemanusiaan yang menakjubkan, karena situasi yang serumit itu, seberat itu, oleh beliau dengan para sahabat itu berhasil diperbaiki, dibina, dan menjadi seperti yang kita kenal dalam sejarah, dan kemudian mereka menyebar kemana-mana, mengajak kita ke dalam Islam, dan kita menjadi pemeluknya, dan insya Allah di tahun 2100, mudah-mudahan kita punya andil, teman-teman sekalian, dalam memperlengkapi diri kita dengan semua hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga kita dianugerahi keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, Mas Muflihul. Saya kembalikan lagi pada Mas Muflihul untuk sesi tanya jawab dan ngobrol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar materi yang sangat menarik dari Ustadz Ahmad Arkom mengenai muhasabah ini. Mendengar kisah-kisah tadi Rasul, perjuangan beliau, lalu saya juga jadi mikir, Pak Ustadz, saya di sini dikelilingi ya orang-orang Jepang yang emang mayoritas tidak percaya Tuhan. Ya, kadang juga saya merasa ada tantangan sendiri gitu. Boleh saya tanya nggak sedikit, Mas Muflihul? Iya, boleh. Bentar, nah, gini. Orang Jepang itu kalau hari libur hari apa? Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu, iya. Apa yang paling sering mereka lakukan kalau hari Sabtu Minggu itu? Wah, kalau liburan, apa kegiatan mereka itu? Mereka itu kalau misalnya hari biasa itu kerja. Iya, benar. Kadang-kadang libur juga tetap kerja. Nah, cuman kalau sudah buat libur, yang lain, sudah libur tuh biasanya ya hura-hura aja sih Pak Ustadz ya. Ada yang mungkin ke bar gitu ya. Atau ada yang punya hobi gitu. Oke, yang kedua, ada nggak Mas Mulil, tahu nggak seberapa tinggi angka bunuh diri di Jepang ya dengan kehidupan yang seperti itu? Oh iya, sangat tinggi. Untuk data terbaru saya kurang tahu jumlah persisnya, tapi setelah COVID ini memang kasus bunuh diri itu meningkat ya. Meningkat ya? Oke. Iya, meningkat lagi. Pada bulan Maret 2021 saya sempat menggali data 5 negara ya dengan angka bunuh diri yang tinggi itu Lituania, ya benar kan? Lituania, Guyana, ya. Kemudian 3 negara ini aneh buat saya, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia. Iya. Masih Korea Selatan nomor 3, kalau nggak salah Jepang nomor 5 atau nomor 4 ya. Tapi masuknya Jepang dan Korea Selatan ke dalam jajaran negara-negara yang tinggi angka bunuh itu pasti membuat kita bertanya, apa yang kurang dengan negara ini kan? Begitu kan? Iya. Nah, yang kurang adalah benteng pertahanan moralitas dan spiritual itu. Yang barangkali mereka jebol di situ ya. Mereka punya segala-galanya, mungkin moral ya, mereka diajari tradisi, tetapi soal berhadapan dengan problem mentok ya, tiba-tiba mereka mencari katarsisnya, jalan keluarnya dengan cara bunuh diri itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menyadari celah ini untuk dalam tanda kutip mengajak orang Jepang ke dalam kehidupan spiritual yang kita punya. Sambil teman-teman juga mulai terbiasa dengan disiplin hidupnya orang Jepang. Ya. Silakan Mas. Ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, tapi benar ya dengan tadi data juga sudah ditunjukkan bahwa nanti tahun 2100, mohon maaf, umat Muslim itu akan menjadi mayoritas ya, Pak Ustadz. Tapi itu
semoga kita juga menjadi terlibat gitu dalam Ya. upaya tersebut gitu. Selanjutnya mungkin bagi peserta yang lain saya beri kesempatan apabila ingin bertanya kepada Ustadz, silahkan boleh langsung acungkan tangan, raise hand, atau boleh mengisi kolom komentar. Ya, Mas Mufliul, saya punya akun Facebook seperti nama saya yang tercantum Ahmad Arkom, itu nama akun Facebook saya Ahmad Arkom. Saya biasanya update status dengan nulis motivasi, tulisan ini dan itu gitu ya. Dari 2012 sampai sekarang, jadi 9 tahun saya isi dengan tulisan-tulisan itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti kalau berselancar di dunia maya sempat mampir di akun Facebook saya, kita bisa saling silaturahmi. Itu Mas Mufliul. Ya baik, terima kasih. Jadi buat teman-teman juga ya, boleh di-add mungkin ya, atau di-follow Ustadz Arkom di Facebook ya Pak ya. Ya. Oh, lalu sedikit ada titipan juga dari panitia, buat peserta jangan lupa untuk mengisi angket, untuk linknya sudah di-share di grup. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan mungkin dari yang lain? Masih ada waktu sekitar 14 menit lagi ya Pak Ustadz ya, Siap, sampai siap. jam 4. Ngomong-ngomong ya Ustadz ya, tapi Ya. fenomena yang terjadi di Barat seperti jumlah kelahiran yang sedikit gitu, itu sebenarnya terjadi juga Pak Ustadz di sini. Di Jepang. Iya, iya. Iya, di sini rata-rata juga mayoritas anak mudanya tidak mau menikah gitu, mayoritas. Ya. Kalaupun menikah juga beberapa hanya memiliki satu atau bahkan ada yang tidak ingin mempunyai anak. Itu yang oleh ahli demografi diperkirakan kalau situasi ini berlangsung sampai 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, maka pada saat yang sama umat Islam itu akan mengalami pelonjakan yang luar biasa. Sementara keluarga-keluarga non-Islam karena berbagai hal itu mereka mengalami penyusutan yang luar biasa. Itu yang akan menguntungkan. Nah, kalau ini disertai dengan keberhasilan kita berdakwah, berbagi kebaikan, karena menurut saya kalau menurut saya berdakwah itu kuncinya memberi dan mempengaruhi, ya. Jadi siapa yang paling banyak memberi dia akan mudah mempengaruhi begitu. Nah, mudah-mudahan saya sih bisa sering-sering ngobrol dengan kawan-kawan Jepang walaupun sampai online gitu ya. Bisa mendorong agar kawan-kawan ya berdakwah itu tidak harus ceramah dan segala macam, tapi kawan-kawan berkomitmen memberi kepada siapapun, memberi ilmu mungkin, memberi materi, memberi pertolongan, memberi bantuan, maka kita akan menjadi orang yang mudah mempengaruhi orang lain begitu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Oh, ini ada komentar dari Mbak Sieska. Wah, Ustadz katanya produktif menulis. Masya Allah. Ini mohon doanya, lagi ada 2 buku lagi yang sedang saya tulis. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi dengan kawan-kawan di Jepang ya. Nah, ini ada pertanyaan Mas Muhlul. Ada pertanyaan? Oh iya. iya. Oh, saya bacakan ya Pak Ustadz ya. Ya, Ini silakan. bagaimananya cara kita menjadi orang yang seperti tadi Ustadz sebutkan. Kalau misalnya orang melihat kita tuh mereka jadi teringat gitu kepada Allah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Sebenarnya mekanisme psikologis dan mekanisme fisiologisnya terjadi gini. Kalau Mas Muflihu itu ya, mungkin tahu kan Sule pelawak di Indonesia ya, Sule ya. Iya. Di TV ya. Coba bayangkan kalau seorang Sule itu hadir di acara kita ini. Belum ngomong kita sudah ketawa duluan kan, Iya. Ya. Apa yang bikin orang seperti itu? Karena kebiasaan, maksudnya kebiasaan yang sering dilakukan oleh seseorang dan kebiasaan yang sering diperlihatkan pada orang itu yang membuat orang memberikan respon naturalnya, respon alaminya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau saya ketemu Mas Mufliu itu, ketemunya itu pas mau ke masjid, ya. Mas Mufliu bertemu dengan saya itu, saya sedang nulis buku, sedang baca Quran, ya. Dan kalau setiap saya berbicara itu, saya misalnya berbicara yang membuat Mas Mufliu itu ingat kewajiban belajar, ingat kewajiban kerja, ingat kewajiban
membahagiakan ayah dan ibu, ingat kewajiban memberi hak pada badan untuk diolahragakan, ya, untuk direkan dan segala macam, pasti maf'ul itu lama-lama punya kesan. Oh, Ahmad Arkom ini seperti ini ya, punya reputasi seperti ini. Nah, sama juga apa yang paling banyak kita kerjakan dalam kehidupan kita dan paling banyak kita kerjakan saat kita berinteraksi dengan orang lain, itu yang menciptakan kesan pada orang lain terhadap diri kita itu. Oleh karenanya kalau kita ini dilihat sebagai orang ditelepon jam, misalnya kalau di Indonesia itu zuhur 11.30. Setiap ditelepon jam 11.30 mesti tidak diangkat. Belakangan ketahuan yang kita telepon itu masuk ke masjid dan sholat. Kita jadi tahu, oh, orang ini adalah orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya ditanya bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang begitu orang melihat kita, mereka langsung ingat Allah. Satu, jawaban saya, jadilah orang yang selalu menjaga dengan baik saat-saat kita menunaikan kewajiban pada Allah Subhanahu. Jaga sholat, jaga kewajiban-kewajiban lain. Kalau orang sering melihat kita seperti itu, orang nggak perlu diomongin ya. Pasti orang, oh, orang ini lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah menjaga apa yang kita bicarakan. Masih ingat kan hadis orang beriman itu, barang siapa orang beriman pada Allah dan hari akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Berkatalah yang baik itu artinya berkatalah yang baik karena menumbuhkan iman. Berkatalah yang baik itu baik karena menumbuhkan semangat mencari ilmu dan membaca. Berkatalah yang baik itu karena mengingatkan kita untuk menghargai orang lain dengan setulus-tulusnya. Berkatalah yang baik itu artinya kelola hidup Anda dalam sehari itu dengan produktif, dengan efisien dan efektif dan segala macam. Berkata yang baik itu adalah artinya jangan Anda menjadi orang yang berkata tapi Anda sombong, takabur, tapi jadilah orang yang punya isi tapi Anda rendah hati kepada orang lain. Kalau begini caranya, orang akan dilihat mengingatkan pada Allah. Kalau bicara membuat yang mendengarkan itu jadi bersemangat dan seterusnya gitu. Itu yang ingin saya sampaikan, Mas. Sudah ada pertanyaan kedua ini? Ya. Ya, baik, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Ini dilanjutkan mungkin ya ke pertanyaan kedua dulu. Ya. Ini dari Mas Abdur Syad. Assalamualaikum Ustadz, saya beberapa kali menemukan pertanyaan seperti ini. Kalau Allah tidak menguji hambanya melebihi dari kemampuannya, kenapa ada yang bunuh diri? Termasuk Muslim, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu sama saja mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu oleh Allah berarti dia sudah mengatakan Allah menguji dia melebihi kemampuan dirinya. Ya. Ini ada dua hal yang berbeda ya. Pertama, orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu. Tetapi kehidupan ini seluruhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, oleh karenanya yang perlu diinikan adalah pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi orang yang pada akhirnya tidak perlu bunuh diri, ya. Maka perlu diisi dengan iman itu. Ya. Sebab kalau orang bunuh diri pasti dia tidak beriman pada Allah Subhanahu. Dia telah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan ini bukan ujian itu melebihi kemampuan hamba dalam memikul ujian itu, tetapi persoalannya dalam diri hamba itu tidak ada iman, itu yang bikin dia bunuh diri. Kalau dia ada iman, dia tidak akan bunuh diri. Karena orang-orang beriman itu diuji oleh Allah, datangnya pertolongan dari Allah itu ketika ujiannya begitu luar biasa sampai orang beriman, ini kapan pertolongan Allah akan datang? Nah, pada titik itulah pertolongan Allah akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi ujian itu. Dan pada saat yang sama, meningkatkan skill dan keahlian dalam memecahkan masalah bersama kesabaran yang dibutuhkan. Skill dan masalah itu untuk mengurai persoalan-persoalan, kesabaran itu dibutuhkan untuk memberi daya tahan dalam fase-fase menyelesaikan masalah itu. Itu yang akan membuat orang tidak akan memilih bunuh diri. Begitu. Kira-kira begitu jawaban saya, Mas Mulyo, ya. Silakan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Bagaimana dari Mas Abdur Syad? Ada tanggapan? Jika tidak ada, masih ada waktu 6 menit lagi, 5 menit lagi. Barangkali masih ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan satu orang penanya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya. Silakan Mas Averus. Iya, nama saya Vero. Iya, saya hendak nanya. Kita di sini bekerja dengan, mungkin untuk yang bekerja ya, mungkin bekerja dengan orang Jepang ya. Ya, Orang Jepang seperti disebutkan tadi Mas Akbar tadi, bahwasanya mereka bekerja sangat keras sekali ya. Jadi sangat keras, bekerja keras gitu. Misalnya sampai lupa waktu gitu. Bagaimana supaya kita bisa tetap apa ya, bisa tetap menjaga diri gitu, tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai tujuan ya, untuk baik. hidup gitu, karena kita berada di lingkungan yang seperti ini gitu. Bagaimana kiat-kiatnya Ustaz? Saya mau nanya dulu Mas Averus ya. Kawan-kawan di Jepang itu yang bekerja itu kan masih bisa menunaikan sholat 5 waktu ya dengan baik Ya ya. bermacam-macam, ada yang ya ada yang bisa, ada yang Eh, sebenarnya susah juga, ada juga. yang susah itu kan mungkin di 3 waktu kan. Artinya kalau duhur, asar dan maghrib mungkin ya. Iya Ustaz. Ya oke. Selebihnya kan bisa kan dengan baik kan. Oke, baik. Gini, yang pertama bekerja di lingkungan yang seperti itu Mas Averus membutuhkan benteng kekuatan spiritual yang luar biasa. Dan Allah tunjukkan di surat 73 ayat ke-20. Ya. Di situ Allah sebut begini Mas Averus. Aku tahu di antara kalian, ayat ini ayat panjang, dari tengah ayatnya itu begini bunyinya. Aku tahu di antara kalian ada yang sakit. Ya, satu. Yang kedua, aku tahu di antara kalian ada yang mencari nafkah di muka bumi. Nah, kita ini kena kita ya. Dan aku tahu di antara kalian ada yang berperang. Nah, Allah minta 5 hal untuk dikerjakan. Pertama, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, infak. Yang kelima, perbanyak kebaikan. Yang keenam, istighfar. Saya awalnya merenung itu apa sih istimewanya ini, tetapi begitu direnung begitu dalam, dampaknya menakjubkan. Kita mulai dari Al-Quran. Apa fungsi membaca Al-Quran bagi kawan-kawan yang sedang sibuk bekerja? Ya. Fungsi membaca Al-Quran itu adalah memberikan suntikan kekuatan moral kepada kawan-kawan yang sedang bekerja. Karena Mas Averus, Mas Akbar ya, Allah itu menyebut Al-Quran itu dengan sebutan ruh ya. Jadi di Al-Quran itu roh itu digunakan untuk menyebut 3 hal. Satu, malaikat Jibril, roh itu. Tanazzalul malaikatu warroh, itu malaikat Jibril, roh itu. Yang kedua, roh yang dimasukkan oleh Allah ke dalam tubuh manusia. Itu roh juga kan? Yang ketiga, roh itu Al-Quran. Disebut dalam surat 42 ayat 52 dan surat 16 ayat kedua. Itu di 2 ayat itu Allah menyebut Al-Quran dengan sebutan roh. Kata Profesor Dr. Hamka, ruh yang ada dalam tubuh manusia ini bisa mati, bisa tidak bertenaga saat capek, lelah, putus asa, ya kan? Nah, kalau ruh seperti ini sudah lelah, maka agar ruh manusia itu kembali kuat, hubungkanlah dengan ruh yang lain. Apa itu ruh Al-Quran? Ya. Dengan cara apa? Membacanya. Sebanyak apa? Semakin banyak, maka apalagi kita membacanya dalam keadaan beriman, kita akan semakin diberi kekuatan tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu yang ingin saya katakan. Jadi, toh yang Allah minta bacalah yang mudah di Al-Quran, Mas Hafiz ya. Jadi Mas Hafiz mungkin tidak bisa pegang mushaf, tapi sambil kerja, toh kan bisa membaca Al-Fatihah, ya kan? Inna ata'ina kalau itu akan membuat kita itu mengalami peningkatan kekuatan rohani yang luar biasa. Kenapa bisa? Ya begitulah situasinya terjadinya, begitu. Kan pernah membaca penelitian di Jepang ya, di mana kristal air itu ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke kristal air itu, tiba-tiba kristal air itu strukturnya menjadi sangat indah. Itu air. Bagaimanakah dengan rohani manusia yang oleh dia yang beriman kepada Al-Quran dibacakan sesering mungkin, maka rohani manusia itu akan dilipat gandakan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Mas Averus ya, Al-Quran itu kalau dibaca bukan sekedar ruh dikuatkan oleh Allah. Yang kedua, rohani manusia ditenangkan oleh Allah, tenang ya. Jadi kalau Mas Averus sekarang di tempat kerjanya lagi hujan misalnya, pas aja kita hujan lalu keluar rumah, nah lalu di halaman rumah itu ada genangan air hujan ya kan. Nah, kalau genangan air hujan itu tenang, tidak ada angin yang meniup permukaan air itu, maka biasanya kita bisa melihat permukaan wajah kita di genangan air yang tenang itu. Karena tenang kan? Tapi kalau permukaan air itu tidak tenang, ada hantaman angin, maka bayangan kita sulit kelihatan. Nah, sama pikiran, perasaan, dan jiwa yang dibacakan Al-Quran, karena dibaca dengan baik, maka Allah tenangkan pikiran kita, perasaan kita tenangkan, jiwa kita ditenangkan oleh Allah. Dalam keadaan tenang itu, maka kita bisa memahami masalah dengan baik.
seperti bayangan benda nampak sekali di atas permukaan yang sangat tenang. Begitu. Nah, apa fungsi ketenangan bagi orang yang bekerja? Sangat berfungsi sekali. Orang kalau ada problema di pekerjaan, kalau tidak tenang, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Masalahnya saja tidak bisa dipahami bagaimana bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau dalam keadaan tenang, dia akan bisa memahami dan bisa menyelesaikan dengan bagus itu. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, Allah sebut dalam surat ke-20 ayat 124, "Waman a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku atau berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kalau dibalik, semakin kita sering mengingat Allah, mengingat perintah Allah, maka Allah akan lapangkan dada kita. Kalau orang lapang dadanya, dia bisa menampung urusan rumah tangga, urusan kerja, urusan keluarga, urusan Islam, urusan macam-macam. Dia kuat menghadapi kehidupan karena daya tampungnya sangat luar biasa itu. Gitu, Mas. Belum lagi Allah berikan, Allah angkat optimismenya, Allah lipat gandakan kesabarannya dengan membaca Al-Quran. Semakin sering, semakin Allah berikan itu. Nah, yang kedua, Allah minta kita ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruku dan sujud itu akan membuat kita itu menjadi orang yang mengendalikan semua pekerjaan dengan pusat sentralnya adalah beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya. Ibadah itu dikendalikan oleh jadwal-jadwal kerja yang tidak bisa kita hentikan. Padahal kita bisa menghentikannya itu. Jadi caranya itu perkuat posisi personal kita dengan membaca kitab sucinya, ruku dan sujud, zakat dan infak itu fungsinya untuk membuat kita itu menjadi pengatur materi, bukan diatur oleh materi. Ya. Silakan rezeki itu diterima berapa banyak, tapi kalau semakin kita banyak berzakat dan banyak berinfak, kita menjadi orang yang menggenggam dan mengatur materi itu, tetapi bukan diatur oleh materi, karena kita terbiasa berzakat dan berinfak itu. Nah, lalu yang dua yang terakhir, berbuat kebaikan di mana saja. Orang akan menyukai kita karena kita ini bisa berbuat baik, tersenyum, membantu dengan tenaga, berbagi makan siang dan segala macam. Tapi kita ini tulus, ya, kita ini kuat jiwanya dan segala macam karena baca Quran dan ruku sujud dan zikir yang lain itu. Nah, lalu istighfar itu membuat kita bisa menghitung apa lagi yang perlu diperbaiki, apa yang salah, yang terus-menerus di-upgrade dari waktu ke waktu. Begitu, Mas Firs, yang itu jujur saja menjadi modal. Saya mohon maaf, di Akademi Sepak Bola yang saya pimpin itu saya berseberangan. Kalau di lembaga training yang saya punya, saya bergaul dengan orang-orang baik semuanya. Kalau di sepak bola saya bergaul dengan orang-orang beragam sekali. Tapi itu sangat membantu, Mas Afir. Justru itulah dengan bekal yang luar biasa itu saya merasa kuat berhadapan dengan semua hal itu, Mas Afir. Ya, jazakumullah khair Ustaz, sangat mencerahkan sekali. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan Mas Afirus nanti bisa nyambung di mana, di Facebook saya. Nomor WA saya tak ini ya, saya kirim kawan-kawan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ini sambil Insyaallah, Ustaz. Saya suka tentu saja karena ingin mendengar kabar Jepang ya. Pasti beritanya seru. Nah, ini sudah saya tulis nomor WA saya di mana, di kolom chat ya. Atau nanti di Facebook ya. Kalau teman-teman add di Facebook tidak segera ini, mungkin karena memang jumlah teman saya itu udah melebihi dari 5.000, jadi saya harus atur ulang dulu mana yang ada gitu. Nanti di sini. Siap. Ya. Ini ada pertanyaan ini. Mas Akbar, silakan Mas Akbar. Ada pertanyaan ya. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Boleh ditutup ya. Siap. Karena seru mungkin ya berdiskusi dengan Ustadz ya. Nggak apa-apa, telat sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan Pak Ustadz ini. Ketika sedang di titik terbawah kondisi ruhiyah dan semangat beramal, apa yang pertama kali yang harus dilakukan? Ya. Jadi saya ingin menjelaskan ini. Ada 2 ayat tentang sabar dan salat di surah Al-Baqarah. Ini unik ini. Surat kedua ayat 45 dan yang kedua surat kedua ayat 153. Itu sama-sama ayat tentang sabar dan salat. Tapi beda situasi psikologis. Kalau yang ayat kedua ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah bantuan pada Allah dengan sabar dan salat.
Sesungguhnya sholat itu berat bagi orang-orang yang beriman. Ini kepentingannya adalah bagi orang yang mengajak kepada kebaikan, ngajak istri, suami, teman, kenalan. Tapi kita butuh menjadi orang yang bisa mengerjakan kebaikan itu. Maka kata ulama tafsir, pertama kita butuh bersabar melatih, berjuang, dan mewujudkannya. Kita sendiri yang melatihnya itu. Tapi yang kedua, karena kita berhadapan dengan syahwat, kepentingan, tekanan lingkungan yang tidak kondusif, maka yang kedua, manusia membutuhkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat itu. Nah, jadi kalau kita berada di kondisi yang paling nadir, pertama kali yang harus ditahan adalah sabarlah untuk segera beribadah pada Allah Subhanahu. Ya, segera sabar, tahanlah sedikit lah, capek, lelah, dan saya ingat Quran, ingat sholat, segera lakukan ibadah-ibadah itu. Ya, nah begitu ibadah itu mulai dilakukan seperti handphone, Mas Akbar, ditancapkan ke colokan, mulailah terisi baterai jiwa kita dengan kekuatan rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di titik bersabarlah menghadapi situasi titik nadir itu, segera mendekatkan diri pada Allah melalui ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan, yang dalam surat 73 ayat 20 itu bisa baca Quran, bisa sholat, bisa berzikir, dan yang lain-lain. Begitu. Terima kasih banyak Mas Akbar, Mbak Sylvia, Mas Everu, kawan-kawan juga beberapa sudah add saya di mana, di Facebook. Saya coba atur, mudah-mudahan bisa saya konfirmasi ya. Ya nanti ada beberapa yang harus saya ini kan, nanti saya add, saya terima nanti permintaan pertemanannya, insya Allah. Baik. Saya kembalikan ke Mas Akbar, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Benar-benar materi yang menurut saya mengajak saya berpikir kembali Pak Ustadz. Ya, merenungkan kembali target-target saya di sini ke depannya akan seperti apa. Ya, mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat bagi teman-teman lainnya gitu. Terima kasih banyak, Ustadz. Semoga nanti Mas Akbar, sebelum saya akhiri, ya. Jadi kalau belum saya bisa tambahkan sebagai teman hari ini ya, diikuti saja dulu tulisan saya di Facebook ya. Ya, baik. Nanti saya ini kayaknya ada beberapa yang sudah masuk ya, Mas Akbar. Mohon maaf, nomor WA saya sudah saya kirim di kolom chat itu, mudah-mudahan bisa diinikan, insyaallah. Terima kasih banyak kawan-kawan di Jepang. Mudah-mudahan Allah memberkati semua ikhtiar teman-teman yang sedang studi maupun yang sedang bekerja. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada sertifikat dari, saya share mungkin. Nah, ini. Jadi ini ada sertifikat dari kami, dari For Terima Kita. kasih. Mungkin ada nanti beberapa kawan yang pernah ketemu saya di Malang katanya tadi. Terima kasih. Apa tadi? Baik. Mungkin selanjutnya sebelum berpisah ada foto bersama mungkin ya. Saya serahkan ke panitia dokumentasi. Ya, terima kasih Ustadz Arkom dan moderator Pak Akbar. Mungkin bisa di close dulu ini Mas. Oh ya, oke. Monggo peserta yang lain mungkin yang berkenan bisa menyalakan kameranya. Sebentar, ini kita nanti ada 3 kali pengambilan foto. Yang pertama saya ambil 1, 2, 3. Yang kedua. Ini yang ketiga. Nanti saya dikirimi ya, Mbak Nelly, fotonya. Oh iya, siapa? Ya, sudah. Jazakumullah khair katsiran. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Baik,
masuki acara berikutnya. Acara berikutnya adalah kesan dan pesan dari peserta, lalu ada sedikit pengumuman juga dari panitia. Sebelum masuk ke kesan dan pesan, saya sudah mengirim di grup. Di situ ada angket dengan link. Ini linknya saya tampilkan juga di layar ya. Untuk teman-teman dimohon kesediaannya mengisi angket dengan link yang sudah saya tampilkan di layar, atau bisa dilihat juga di grup ya linknya. Terima kasih banyak. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan. Sekiranya ada peserta dari peserta yang ingin mengungkapkan kesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan hari pertama dan hari kedua dari acara Pelita Scuba, boleh raise hand atau mungkin di komen. Baik, silahkan. Jika tidak ada, saya tunjuk ini mungkin ya. Mungkin saya boleh meminta dari Ikhwan, Mas Dedi. Sepertinya tadi Mas Dedi sering aktif juga ya. Boleh minta kesan dan pesan ya Mas Dedi? Oke, sebentar ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai peserta, saya ingin mengucapkan jazakumullah khair ya kepada seluruh panitia yang telah mengarrange ya acara ini dari awal, dari kemarin ya hingga akhir. Dari saya pribadi, alhamdulillah cukup banyak mendapat ilmu ya dari materi Sirah Nabawiyah ini ya, walaupun sering didengar ya, ternyata masih banyak hal-hal baru yang bisa saya dapat dan bisa saya pelajari ya lewat Pelita Scuba kali ini. Dan juga sempat ada diskusi juga ya di hari pertama, dan menarik temanya ya tentang bagaimana mencintai Rasul ya di era digital kali ini ya. Walaupun sepertinya dari peserta nggak terlalu suka berdiskusi ya, jadi lebih senang mendengar ya daripada ini ya. Tapi saya rasa awal yang bagus ya ke depan. Semoga bisa lebih banyak lagi ya, khususnya interaksi dengan peserta, walaupun memang agak sulit di acara online kali ini. Terima kasih. Ya, mungkin itu dari saya ya. Mudah-mudahan bisa bertemu secara darat ya di tahun depan, insya Allah. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin dari sisi Ahwat juga ada yang ingin memberikan kesan dan pesannya. Jika tidak ada, mungkin boleh sekali lagi saya tunjuk ya untuk perwakilan dari Mbak Evi, mungkin ya, Evi Dwi Indari ya, ini dari Scuba. Boleh memberikan sedikit kesan dan pesannya. Halo, Assalamualaikum, Mbak Evi. Oh iya, maaf. Suara saya terdengar? Iya, alhamdulillah terdengar baik. Ya. Oke, kesan dan pesannya ya. Ya, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan Pelita tahun ini ya. Banyak
dapat materi yang insya Allah bermanfaat gitu juga, refleksinya juga bermanfaat. Semoga nggak cuman berefek di hari ini, tapi juga bisa ada efeknya di kemudian hari gitu. Dan semoga insya Allah semua peserta merasakan banyak manfaat dari acara ini seperti itu. Lalu juga kemarin sempat ada itu ya, dinamika kelompok, jadi lebih mengenal peserta lain gitu. Ada kesempatan untuk itu. Begitu mungkin Mas. Ya, baik. Terima kasih Mbak Evi atas kesan dan pesannya. Dan ini tadi ada yang raise hand mungkin ya dari Mbak Dian ingin memberikan kesan pesannya. Enggak, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemulaharan kasira untuk seluruh panitia acara Pelita tahun ini ya, alhamdulillah materinya bagus-bagus semua. Mungkin kalau dari saya kayak saran aja ya, ada mungkin tadi dan kemarin juga sih saat break asar itu bisa sebenarnya dimasukkan ke dalam buku panduan gitu. Jadi memang kalau musim dingin ini kan kita udah bisa prediksi tuh asarnya jam berapa, pasti cepet kan jam 2, dan zuhur pas gitu dengan jam Indonesia juga kan gitu. Nah itu juga bisa kita adjust gitu acaranya itu sesuai dengan, jadi kayak ustadznya nggak perlu minta izin untuk sholat zuhur, dan kita juga udah pas buat break asar gitu, seperti itu. Dan juga mungkin lain kali ada nggak hanya satu arah ya, kayak ceramah gitu, tapi mungkin bisa interaktif gitu. Jadi ada mungkin materi-materi yang memang bagusnya one way gitu, satu arah, seperti siroh gitu ya, itu kan memang harus runtun ya, harus jelas gitu dari awal sampai akhir tuh, baiknya nggak ada jeda, dan jadi semua peserta punya pemahaman yang sama. Tapi juga kadang ada hal-hal dengan tema tertentu yang perlu interaktif gitu, jadi panitia bisa mengarahkan pembicara sesuai dengan tema yang ingin dicapai oleh panitia. Saya tadi saat tema tentang bagaimana Rasulullah berdagang gitu kan, ada hal-hal mungkin yang kalau saya rasa ada beberapa pengulangan materi yang sebelumnya pernah disampaikan juga oleh materi sebelumnya gitu. Kalau ada cara yang interaktif kan oleh MC bisa diarahkan yang disampaikan oleh pemateri bisa nggak diulang gitu ya. Jadi kalau bisa di pelita berikutnya mungkin ada juga nggak semuanya one way dari pembicara, tapi ada hal-hal atau sesi yang juga bisa interaktif seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk seluruh panitia ya. Alhamdulillah bermanfaat bagi kita semua insya Allah hari ini dan kemarin acaranya. Barakallah. Baik, terima kasih Mbak Dian atas sarannya sudah diterima oleh panitia. Mungkin untuk peserta lainnya jika ingin memberikan saran juga boleh melalui angket yang sudah di-share oleh panitia. Terima kasih banyak sarannya. Jadi memang kemarin diskusi adalah bentuk upaya kami juga untuk memberikan diskusi dua arah, tapi memang karena keterbatasan online ya mungkin agak sulit. Tapi kedepannya insya Allah ya akan menjadi evaluasi bagi panitia untuk membuat sistem yang lebih baik lagi. Terima kasih. Lalu ada chat juga ini di kolom chat, ada kesan dari Mas Hawari, izin saya bacakan. Kalau saya, menurut Mas Hawari itu semenjak di Jepang sering merasa banyak libur yang kurang bermanfaat dan berlalu begitu saja. Alhamdulillah akhirnya ada saran untuk memberikan nilai tambah pada liburan-liburan saya ini. Semoga bisa berkelanjutan acaranya dan kita teman-teman semuanya bisa istiqomah menerapkan yang sudah dipelajari ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Saudara Hawari atas sarannya. Baik, selanjutnya ada sebuah penghargaan. Penghargaan ini diberikan kepada peserta yang aktif, turut aktif selama 2 hari.
terdapat satu perwakilan dari Ikhwan dan juga dari Akhwat. Mungkin akan saya share. Izin share. Ya, di slide kedua ya. Peserta yang aktif ini adalah peserta yang sering bertanya dan juga mungkin sering muncul buat yang Ikhwan yang sering muncul videonya dan turut aktif mengikuti kegiatan selama 2 hari. Jadi untuk peserta yang mendapat penghargaan paling aktif adalah ya, selamat kepada untuk Ikhwan Mas Dedi Eka dari Tokyo dan untuk Ahwat Mbak Solihah dari Tokyo. Untuk peserta terbaik ini akan mendapat hadiah dari panitia, nanti akan dihubungkan dengan panitia. Terima kasih banyak sudah berperan aktif dalam kegiatan Pelita Scuba tahun ini. Diharapkan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kegiatan ke depannya. Dan ini bukan berarti peserta yang lain tidak aktif. Tadi kami juga panitia sempat bingung, ini siapa yang paling aktif karena banyak semuanya aktif begitu. Tapi mungkin buat peserta yang lain bisa mengikuti lagi pada kegiatan Pelita tahun depan untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Begitu. Terima kasih banyak. Untuk panitia mungkin hadiahnya nanti ya? Iya, nanti insya Allah yang mendapatkan hadiahnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Tunggu sebentar. Oke, alhamdulillah sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa bermanfaat. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita terima itu bermanfaat bagi kita dan kita dapat membagikannya juga kepada saudara-saudara muslim kita yang lain. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada peserta yang senantiasa aktif pada acara ini dari kemarin hingga sore hari ini. Semoga kita tetap istiqomah dalam mencari ilmu dan menyebarkan ilmu yang telah kita dapat kepada saudara lain. Sebelum ditutup, ada pembacaan doa oleh Ustadz Jailani ya. Pada Ustadz, apakah sudah siap? Oke, sudah ada. Baik, pada Ustadz Jailani dipersilahkan. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Lakal hamdu rabbana hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu mil'a as-samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup acara Prioritas Kuba tahun ini, marilah kita bersama-sama melafalkan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah dengan ini sudah selesai rangkaian acara Prioritas Kuba. Kami sebagai panitia mohon maaf apabila dalam acara ini masih terdapat kekurangan. Semoga kedepannya ini menjadi sebuah refleksi diri dan memberikan evaluasi bagi kami untuk memberikan acara yang lebih baik lagi. Saya juga pribadi sebagai MC pada hari ini mohon maaf apabila pada saudara-saudara ada kekurangan dalam membawakan acara hari ini. Baik, sampai berjumpa lagi dalam agenda Prioritas Kuba selanjutnya. Saya selaku MC izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.